tentang turunan fungsi aljabar, yaitu materi bab 7. Ya, silahkan kalian melihat kompetensi dasar dan indikatornya di sini. Kita akan memulai dengan bagian A, pengertian turunan fungsi. Nah, jika limit H mendekati 0, fx tambah H kurang fx per H, maka fungsi Y sama dengan fx. Dikatakan mempunyai turunan atau diferensial di titik X. Kalian perlu tahu bahwa kata lain dari turunan itu adalah diferensial. Turunan fungsi Y sama dengan fx dinotasikan atau dilambangkan ya dengan f aksen x atau dy per dx atau dv per dx. Nah, jadi turunan suatu fungsi fx didefinisikan sebagai berikut. Ini adalah turunannya, dy per dx itu sama dengan f aksen x sama dengan, pilih salah satu. Kalau kalian bekerja turunan, pilih salah satu. Sama dengan limit h mendekati 0 untuk f x tambah h kurang fx per h. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya seperti ini. Tentukan turunan pertama fungsi fx sama dengan x pangkat 2 tambah 3x tambah 4. Seperti saya sudah menjelaskannya di pertemuan sebelumnya tentang bagian ini, turunan fungsi ketika kita mengerjakannya menggunakan limit. Jadi pentingnya kalian mengingat materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita mulai. dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx tambah h kurang fx per h. Kita mulai. Karena di sini fungsinya x pangkat 2 berarti x tambah h pangkat 2. Tambah 3x berarti 3 kali x tambah h. Tambah 4 kurang fx ini. Oke, per h. Nah, di sini kita mulai selesaikan. Ini sebenarnya ada tanda kurang juga di dalam kurung di sini ya. Ini ibu lupa tapi ibu sudah cantumkan di sini. Jadi harus dari sini sudah ada tanda dalam kurung. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita sudah melihat ternyata terdapat bentuk yang sama. Ini ada x pangkat 2, x pangkat 2. Berarti kita harus selesaikan dulu. Nah, di sini ibu sudah tulis karena x pangkat 2. Kita coret kan kurang x pangkat 2 habis, tersisa 2x h. Ini juga hanya h pangkat 2. Ini 3x pangkat 2. Ada juga di sini. Kurang 3x pangkat 2, 3h. 4 kurang 4 ya, per h. Nah, yang tersisa ini, sekarang kita lihat lagi. Di sini semuanya memuat variabel h. Di bagian pembilangnya, di penyebut juga ada h. Kita selesaikan dulu. H, di sini h pangkat 2, berarti kita coret 1. Ya, oke. Maka tersisa ini 2x, h, 3. Nah, berarti limit h mendekati 0, kita tinggal substitusikan 0 ke dalam variabel ya h ini, maka 2x tambah 0 tambah 3 berarti turunannya 2x tambah 3. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikut. Oke, bagian B, turunan fungsi aljabar. Nah, jika n bilangan rasional, C konstanta, UX dan VX fungsi-fungsi diferensiabel dengan turunannya masing-masing U aksen X dan V aksen X, sedangkan Fx turunan dari Fx ini, maka berlaku sebagai berikut. Nah, ini bagian atau sifat-sifat dari turunan yang kalian perlu ketahui. Ini beberapa sifat yang ibu akan bahas di sini, dan untuk yang bagian selanjutnya nanti di pertemuan berikut. Nah, jika ini secara umum, jika fx sama dengan c ini konstanta ya, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, konstanta itu misalkan semua bilangan tanpa memuat variabel. Nah, itu yang konstanta. Itu apapun turunannya pasti 0. Berapapun turunannya pasti 0. Yang berikutnya lagi, jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya atau f aksennya sama dengan n yang
Terus yang bagian bentuk berikut lagi, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x a n x pangkat n kurang 1. Jadi turunan itu pangkatnya selalu dikurang 1 ya. Terus pangkatnya juga kita kali dengan variabelnya. Oke. Kita langsung lihat ke contoh soal. Nah, ini ada bagian A, B, dan juga C. Kita mulai jawab dari bagian A. Nah, ini fungsinya fx sama dengan 6x pangkat 4. Seperti bentuk umum yang tadi Ibu sudah diberitahu di sebelah. Bahwa ini kan termasuk dalam bentuk ax pangkat n kan. Berarti kita tinggal tulis 4 kali 6x pangkat 4 kurang 1. Ingat, pangkatnya dikali dengan variabelnya. Terus pangkatnya dikurangi 1. Jadi turunannya itu adalah 24x pangkat 3. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian B, nah soal nomor 1 yang tadi Ibu selesaikan pakai limit, kalau kita selesaikan pakai ini lebih cepat ya. Oke, hasilnya tetap sama. Nah, ini untuk yang bagian B. Bagian B ini Ibu rubah dulu supaya mudah dalam menyelesaikan. Ibu rubah dari akar ke bentuk pangkat. Jadi, ini karena akar pangkat 3, Ibu rubah jadi 2x pangkat 1/3. Nah, di sini kita cari turunannya. Berarti tadi Ibu sudah kasih tahu 1/3 dikali dengan dia punya variabel yang ada, koefisien yang ada di sini. Berarti 1/3 kali 2 kali x pangkat 1/3 kurang 1. Jadi pangkatnya selalu dikurang 1, terus pangkatnya dikali juga dengan koefisien dari variabel itu sendiri. Oke, maka f aksen x-nya sama dengan 2 per x pangkat min 2/3. Kalau sudah seperti ini, kita harus kembalikan ke bentuk semula. Kalau bentuknya akar, berarti kembalikan ke dalam bentuk akar. Maka di sini Ibu sudah kembalikan 2/3 akar pangkat 3 untuk x pangkat 2. Seperti ini. Karena di sini min, kalau kita kembalikan berarti bentuknya ada di penyebut ya. Untuk bentuk akarnya karena di sini min. Oke, seperti itu. Atau ada yang kurang paham, Ibu tarik ke sini. Karena di sini kan 2/3. Oke, 2/3. Terus ini Ibu tulis yang benar 2/3 kali. Ini Ibu rubah bentuknya jadi, karena supaya pangkatnya jangan negatif, Ibu rubah jadi 1/x pangkat 2/3. Ini 2 ya, 2/3. Nah, kalau 2x pangkat 2/3 seperti ini, kita mau kembalikan ke bentuk akar ya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian C. Fx sama dengan, ya ini Ibu sudah rubah juga. Nah, seperti ini. Ini karena pangkatnya positif, kalau berubah ke bagian sini berarti supaya tidak ada bentuk pecahannya, berarti pangkatnya harus min ya. Oke, min 5x pangkat min 2 tadi seperti yang ini tadi. Nah, berarti min 5 kali min 5 x pangkat min 5 kurang 1. Berarti 25x pangkat min 6. Nah, supaya rubah ke bentuk semula seperti ini berarti turunannya itu 25/x pangkat 6. Jadi seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.